Kita bahas spoiler Wang Lin episode 128. Oke lah, gak usah banyak meng kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah melakukan pertempuran di wilayah kota api dan mengalahkan iblis siluman api, Wang Lin akhirnya berhasil menghancurkan tempat tersebut. Setelah itu ia kembali ke tempat dari iblis siluman langit. Wang Lin yang saat ini bersama dengan Bei Luo, mereka berbincang-bincang sejenak dan kemudian Bei Luo mengatakan bahwa dia telah berhasil menelan pecahan dari siluman api, yang kemudian tubuh dari Bei Luo kini telah berubah menjadi seorang lelaki botak. Bei Luo juga mengatakan bahwa dia memiliki sebuah rencana untuk menyatukan tubuh siluman yang lainnya tanpa harus menunggu waktu 100 tahun lagi. Di saat hal itu benar-benar berhasil, maka Bei Luo akan terlahir kembali dengan tubuh siluman kuno yang sempurna. Bei Luo juga tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dari Wang Lin di dalam pertempuran melawan iblis siluman api. Selain itu, Bei Luo juga telah memberikan sebuah informasi pada Wang Lin bahwa sosok dari Shou Yi yang dicari oleh Wang Lin, dia berada di dalam jurang pasang surut. Namun untuk lokasi pastinya, Wang Lin harus mencarinya sendiri di dalam tempat itu. Bei Luo kemudian memberikan sebuah mutiara berwarna ungu pada Wang Lin supaya hal ini bisa digunakan untuk meningkatkan kesadaran dari ilahi Wang Lin ketika dia sudah berada di dalam jurang pasang surut, sehingga mampu menghindari bahaya-bahaya yang tidak terduga di dalam tempat itu. Setelah Wang Lin menerima mutiara ungu dan juga mendapatkan informasi, dia berpamitan karena akan menuju jurang pasang surut yang terkenal sebagai tempat misterius dan berada di negeri roh iblis. Karena tempat itu, setiap pasang surutnya akan selalu memakan harta karun dalam jumlah yang cukup besar. Bahkan makhluk-makhluk spiritual yang legendaris juga telah berada di dalam tempat tersebut. Selain itu, jauh dari jurang pasang surut ada sekelompok pria parubaya yang salah satu di antara mereka tidak lain merupakan Tan Lang. Tubuh dari orang tersebut memiliki aura jahat yang luar biasa. Dia juga telah dikelilingi oleh 4 pemuda yang menggunakan jubah berwarna biru, membawa pedang-pedang besar di punggung mereka, yang tidak lain 4 orang ini merupakan para murid dari sekte pedang milik Ling Tianhou. Di dalam kemudian kelompok dari Tan Lang ini telah dihadang oleh gerombolan binatang yang lebih banyak daripada sebelumnya. Hal itu membuat Tan Lang kemudian mengatakan, ternyata aku terlalu meremehkan tempat ini karena makhluk-makhluk spiritual yang berada di dalam tempat ini sangatlah luar biasa. Sepertinya mereka berasal dari langit berbintang yang telah diubah oleh kekuatan aneh di dalam jurang tersebut. Di antara kelompok dari Tan Lang, ada seorang pemuda yang bernama Chen Long. Pandangan mata dari Chen Long menyipit dan dia merasa cukup familiar dengan binatang-binatang yang berada di depan mereka. Tidak heran kenapa Chen Long bisa merasakan hal seperti itu karena dia adalah murid kesayangan dari Ling Tianhou. Selain itu, beberapa kultivator juga mengetahui bahwa Chen Long pandai menyembunyikan kultivasi aslinya. Bahkan Ling Tianhou sendiri untuk bisa melihat Chen Long harus mengamati dengan cermat sebelum mengetahui kekuatan pasti dari muridnya ini. Dan di antara 12 putra pedang, kultivasi dari Chen Long memang bukan yang tertinggi. Bahkan seorang pemuda bernama Zhou Niu sangat menghormati seorang Chen Long. Mendengarkan ucapan dari seorang Chen Long membuat Tan Lang sedikit terdiam, dan detik berikutnya dia mengatakan, makhluk-makhluk ini memiliki penampilan yang cukup aneh dan belum pernah kulihat sebelumnya. Hingga ia menyimpulkan bahwa langit berbintang tak terbatas di bawah pengaruh Dao surgawi ini. Makanya para kultivator mustahil untuk bisa mengetahui setiap makhluk yang ada. Chen Long kemudian menimpali. Ditambah lagi binatang-binatang itu jelas-jelas ditarik oleh energi dari jurang pasang surut yang terjadi setiap 5.000 tahun sekali. Kemungkinan besar makhluk-makhluk ini sudah berada di dalam tempat ini sejak waktu yang lama. Dan tidak heran jika kita semuanya
tidak bisa mengenali makhluk-makhluk itu. Tidak lama kemudian setelah Chen Long berhenti berbicara, terdengarlah suara lenggingan yang cukup tajam berasal dari kabut hitam yang ada di depan sana. Sesosok makhluk yang cukup mengerikan dan memiliki bulu-bulu hitam pekat kini telah keluar. Makhluk ini memiliki sayap yang cukup mendominasi. Apabila Wang Lin berada di dalam tempat ini, maka dia akan langsung menyadari bahwa makhluk itu merupakan nyamuk milik Wang Lin yang sudah mengalami sebuah evolusi. Tidak lama kemudian nyamuk milik Wang Lin tersebut langsung menyerang kelompok dari Tan Lang hingga membuat salah satu pemuda di antara mereka yang bernama Shen Ho kini tertangkap dan kemudian dilahap habis. Menyaksikan adegan seperti itu membuat Wuma yang berdiri di samping dari Chen Long pun merasa bersedih. Sementara wajah Chen Long berubah menjadi sangat serius karena dari 12 putra pedang, 9 diantaranya telah memasuki jurang pasang surut ini bersama dengan Tan Lang, sementara sisanya entah di mana. Dalam hal ini Chen Long teringat kembali sebelum ia memasuki jurang pasang surut. Pada waktu itu Tan Lang mengatakan tentang pengamatan yang sudah ia lakukan, dan dia mengetahui bahwa tempat ini terdapat gudang harta karun terbesar di seluruh negeri Roh Iblis. Dan selain itu mereka juga telah menyaksikan banyak sekali harta karun serta benda-benda aneh yang tersedot ke dalam jurang tersebut. Dan dapat disimpulkan bahwa tujuan mereka memasuki jurang pasang surut adalah untuk mendapatkan harta karun. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke bagian terdalam dari jurang pasang surut ini, lalu membagi kelompoknya menjadi 3 bagian, yang salah satu pemimpinnya merupakan Chow Niu. Setelah tiba di bagian terdalam ini, mereka pun memasuki ke arah yang lain, namun masih tetap berhubungan dengan Zizhu dan juga Haizhu yang melakukan kontrol di luar sana. Ketika memasuki jurang pasang surut ini, awalnya semua berjalan lancar-lancar saja. Namun ketika Tan Lang mengambil sesuatu dari dalam tempat tersebut, seketika semuanya berubah, yang dimana mereka langsung dikepung oleh makhluk-makhluk aneh yang muncul entah dari mana, dan kemudian membuat mereka terjebak di dalam tempat ini hampir 100 tahun lamanya. Setelah menyaksikan kematian dari adik juniornya yaitu Shen Ho dalam serangan oleh nyamuk milik Wang Lin, Chen Long kemudian membangunkan energi pedang untuk mempertahankan hidupnya sendiri. Walaupun ia telah berusaha melawan makhluk-makhluk aneh itu, namun Chen Long menyadari meskipun ia mengumpulkan seluruh energi pedang, tetap saja tidak akan pernah bisa keluar. Setelah berpikir cukup panjang, Chen Long pun membuat kesimpulan dan kemudian dia berteriak sambil menatap Tan Lang. Chen Long kemudian berkata, "Senior Tan Lang, hal ini tidak bisa kita lanjutkan." Keempat murid dari sekte pedang mereka secara refleks langsung memberikan perlindungan kepada Tan Lang. Kemudian Chen Long bertanya kembali, "Senior Tan Lang, sebenarnya apa yang kau dapatkan di dalam gua itu?" Mendengarkan ucapan dari seorang Chen Long membuat Tan Lang pun menatapnya dengan senyum yang penuh ejekan. Kemudian dia mengambil sebuah benda dari dalam tas penyimpanan dan memperlihatkan bahwa itu adalah telur tanpa kehidupan yang dipenuhi oleh aura kematian. Menyaksikan hal seperti ini membuat Chen Long sedikit curiga karena selama dalam perjalanan ia telah mempelajari bagaimana sosok dari pribadi Tan Lang. Orang ini memiliki metode kultivasi yang sama dengan telur tanpa kehidupan itu. Chen Long hanya bisa mempercayai seorang Tan Lang, namun ia tetap bertanya-tanya di dalam hatinya sebenarnya benda apa yang telah ditemukan Tan Lang, karena semua kejadian ini pasti terkait dengan benda seperti telur itu. Tan Lang pada awalnya cukup emosi ketika dia merasa Chen Long dan juga yang lainnya cukup ikut campur. Namun demi menghormati guru dari Chen Long yaitu Ling Tianho, dia tidak marah kepada bocah-bocah ini. Namun Tan Lang juga memberikan sebuah peringatan kepada mereka semuanya, jika hal itu terjadi kembali maka jangan salahkan jika aku bertindak dengan cara yang kejam.
Mendengarkan peringatan seperti ini membuat Chen Long dan juga murid sekte pedang yang lainnya cukup takut. Chen Long hanya bisa menundukkan kepalanya. Namun detik berikutnya, bocah ini menekan ketakutan di dalam hatinya. Aura yang cukup mengerikan dikeluarkan dari dalam tubuh Chen Long, yang kemudian dia kembali melihat pada Tan Lang sambil berkata, "Senior, mohon jangan tersinggung. Junior ini hanya cemas, lagi pula kita sudah terjebak di dalam tempat ini hampir selama 100 tahun. Mendengarkan ucapan seperti itu, Tan Lang segera menanggapi, "Kenapa? Apakah kau sedang terburu-buru? Tenanglah, gurumu pasti akan datang ke tempat ini." 100 tahun kemudian, Chen Long yang sedang duduk diam pun merasa aneh dengan ucapan dari Tan Lang. Ditambah lagi, pihak-pihak yang berada di sekitarnya seperti tidak ingin terburu-buru pergi dari dalam tempat ini. Hal itu membuat Chen Long berpikir pasti semua tingkah aneh mereka ada alasannya yang cukup tersembunyi dan itu tidak diketahui oleh seorang Chen Long. Di sisi lain, Wang Lin terbang dengan kecepatan tinggi untuk menuju pintu masuk dari jurang pasang surut yang berada di wilayah dari iblis api sebelumnya. Dalam perjalanan ini, ia pernah mendengar tentang jurang pasang surut dari Yao Shisu. Menurut gadis itu, token yang diharapkan oleh Tian Yunzi berada di dalam jurang pasang surut tersebut. Mengingat hal ini, Wang Lin juga menduga bahwa Tan Lang dan juga para murid dari sekte pedang yang menghilang secara misterius mungkin juga pergi ke tanah dari jurang pasang surut. Jika pihak itu muncul, maka tidak masalah. Tapi jika belum muncul, maka Wang Lin akan melakukan sebuah rencana untuk menciptakan jalan keluar yang berada di negara iblis api supaya semuanya aman-aman saja. Selama perjalanan ini, Wang Lin juga teringat dengan sosok abu-abu yang berada di ruang aneh warisan dari siluman kuno. Karena pada saat Wang Lin menyatu dengan sosok abu-abu itu, dia bisa merasakan aura kematian yang meningkat puluhan juta. Ketika aura kematian itu tercipta, maka akan meninggalkan sebuah simbol tertentu yang kemudian menyatu dengan dirinya. Dan pada saat simbol ini menyatu dengan sempurna, maka hal itu akan tertanam di dalam dahi dari Wang Lin, lalu menyerap kekuatan kehidupan di dalam tubuh fisiknya, dan bahkan juga memisahkan tubuh fisik Wang Lin dengan roh primordialnya. Kekuatan hidup yang telah diserap oleh simbol ini akan langsung diubah menjadi gumpalan asap abu-abu yang kemudian keluar dari dalam tubuh Wang Lin. Dan pada saat itu Wang Lin bisa dipastikan akan tewas. Sementara kekuatan yang telah diserap oleh simbol tersebut menurut Wang Lin akan dikirimkan kembali ke tubuh dari Tian Yunzi. Mengingat hal seperti ini saja, kemarahan di dalam hati dari seorang Wang Lin pun memuncak. Wang Lin kemudian berucap, "Tian Yunzi, jika kau tidak mengkhianatiku, maka aku juga tidak akan pernah mengkhianatimu." Teknik pembantaian abadi memang menakjubkan. Namun Tian Yunzi, kau terlalu kejam. Untungnya pemahamanku terbatas, paling banyak hanya 1 juta. Jika pemahamanku lebih mendalam dan mencapai 10 juta, mungkin aku akan langsung dikuasai oleh segel milikmu. Dan pada saat itu, kekuatan di dalam tubuhku akan kau serap. Dulu Tian Yunzi abu-abu berkata bahwa dia akan memberikan warisan dari teknik pembantaian ini karena pemahamanku tentang Dao yang luar biasa. Tapi saat itu aku tidak terlalu memikirkan jauh tentang teknik ini, dan jika dilihat dari peristiwa sebelum dan juga sesudahnya, aku khawatir ketika diriku akan mencapai Naschen Soul di dalam planet Vermilion, Tian Yunzi sudah memahami bahwa aku akan memiliki konsepsi hidup dan mati, sehingga dia punya gagasan menjadikanku muridnya.
Untuk sementara mungkin aku harus berpura-pura tidak tahu tentang masalah hal ini. Tian Yunzi juga telah menunjukkan kebaikan yang besar pada aku dan memilih teknik pembantaian abadi adalah keputusanku. Meskipun sebenarnya Tian Yunzi telah menyembunyikan niatnya sendiri dalam teknik ini, aku masih harus melakukan pengamatan yang cermat di masa depan. Untuk melawan Tian Yunzi dengan kekuatanku yang sekarang itu tidak mungkin. Maka dari itu aku tidak akan pernah membiarkan dia mengetahui bahwa aku sudah tahu yang sebenarnya. Namun aku juga masih perlu mempelajari teknik pembantaian abadi dengan seksama untuk melihat bagaimana aku bisa menguasai sepenuhnya. Pada akhirnya Wang Lin telah tiba di pintu masuk menuju jurang pasang surut yang berada di negara iblis api. Sesampainya di sana, Wang Lin langsung melakukan tindakan yang sudah ia pikirkan sebelumnya. Setelah beberapa hari membangun formasi dan juga segel yang kuat, dia juga meninggalkan beberapa pembatas sederhana yang cukup tersembunyi. Tujuan Wang Lin memasang pembatas atau segel ini adalah supaya bisa digunakan untuk melacak orang yang keluar dari dalam jurang pasang surut. Kecuali tingkat kultivasi mereka cukup tinggi, maka pembatas atau segel ini tidak akan bisa ditemukan. Setelah pembuatan segel itu selesai, Wang Lin pun kembali ke niat awalnya. Kemudian ia bergegas menuju negara iblis air untuk bisa melepaskan indranya supaya menemukan keberadaan dari Zoe. Selain itu, Wang Lin juga berniat untuk mendapatkan harta yang luar biasa di dalam jurang tersebut. Beberapa hari kemudian di bagian barat dari wilayah iblis air ada sebuah tempat yang dikenal sebagai lautan awan. Di tempat itu sendiri juga memiliki celah bawah tanah yang membentang bermil-mil jauhnya. Itu merupakan salah satu jalan menuju jurang pasang surut. 4 orang pada saat ini yang terdiri dari 2 wanita dan juga 2 pria berdiri di luar lautan awan, dan kemudian pandangan mata mereka melihat tajam pada lautan awan tersebut. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka berempat melakukan sebuah diskusi. Du Jian berkata jika dia pernah melihat celah di depan sana sebagai salah satu pintu masuk dari jurang pasang surut yang legendaris. Dan tiba-tiba saja seorang pemuda yang sejak tadi diam saja sambil menutup matanya, kini dia langsung membuka mata itu yang kemudian berkata, "Sangat kuat." Tidak lama kemudian seberkas cahaya melesat dari kejauhan, lalu berubah menjadi seorang pemuda berjubah putih yang berdiri di langit. Ketika melihat kemunculan dari pemuda berjubah putih ini, Du Jian yang menggunakan jubah berwarna merah tiba-tiba saja mengatakan, "Itu dia, adik junior Wang. Mohon tunggu." Ketika mendengarkan ucapan seperti ini, pandangan mata dari seorang Wang Lin untuk pertama kalinya bukan melihat kepada 2 wanita cantik atau pria berjubah merah, tapi dia melihat pada pria berjubah hitam. Yang kemudian Wang Lin berkata di dalam hatinya, "Orang ini mampu mendeteksi keberadaanku dari jarak 1000 mil. Kekuatannya tidak lemah. Dari energi yang terpancar dari dalam tubuhnya seharusnya dia berada di tahap awal dari ascendan." Segera setelah itu pandangan mata dari seorang Wang Lin melihat 3 di antaranya. Dia telah terfokus pada pria berjubah merah. Wang Lin cukup akrab karena sebenarnya orang ini berasal dari divisi merah di dalam sekte takdir surgawi yang juga merupakan sekte milik Tian Yunzi. Di antara mereka berempat selain pria berjubah hitam, 3 di antaranya memiliki kekuatan transformasi jiwa tahap akhir. Namun, pria berjubah merah yang tidak lain adalah Du Jian sebenarnya telah mencapai setengah langkah tahap ascendan, dan dia bisa mencapai level itu kapan saja. Namun sepertinya dikarenakan takut dengan kesengsaraan hidup dan mati, maka Du Jian ini tidak mencapai level ascendan. Tidak lama kemudian, Du Jian pun berkata, "Junior Wang Lin, perkenalkan, aku adalah Du Jian." Wang Lin memberikan hormat, "Salam kakak senior." Du Jian kemudian menunjuk pada pria berbaju hitam sambil mengatakan, "Saudara Wang Lin, perkenalkan, ini adalah Murong Zuo dari sekte tinta. Sedangkan keduanya berasal dari sekte awan mengambang."
Murong Suo yang selama ini diam tiba-tiba saja memberikan hormat pada Wang Lin sambil mengatakan, "Saudara kultivator Wang, aku adalah murid generasi keempat dari sekte tinta, Murong Suo." Setelah Murong Suo berkata seperti ini membuat Du Jian dan juga dua wanita terkejut. Mereka bertiga belum pernah melihat Murong Suo berbicara lebih dari 5 kata dan identitasnya benar-benar sangat introvert. Tapi kali ini dia memberikan hormat yang mendalam kepada Wang Lin. Bahkan mereka juga mengetahui ketika Murong Suo bertemu dengan seseorang yang berada di level menengah ascendan, dia tidak mengucapkan banyak kata, tapi pada Wang Lin benar-benar berbeda. Wanita cantik yang bernama Zhao, dia melihat pada Wang Lin yang kemudian mengatakan, "Senior Wang, perkenalkan aku adalah Zhao Yixuan dan ini merupakan adik juniorku, Su Fei." Wang Lin pun menyipitkan matanya dan kemudian dia bergumam, "Su Fei?" Tampaknya Wang Lin pernah bertemu dengan gadis ini, sementara Su Fei memberikan hormat, "Saudara Wang, salam dariku, Su Fei." Du Jian ketika melihat perubahan ekspresi wajah dari seorang Wang Lin, kemudian dia bertanya, "Saudara Wang, apakah kau mengenal saudari Su Fei?" Wang Lin hanya menggelengkan kepalanya, "Tidak. Aku tidak mengenalnya, hanya saja namanya cukup mirip dengan seseorang dari masa lalu." Du Jian tersenyum tipis sambil menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, "Apakah saudara Wang datang ke sini untuk menuju ke dalam jurang pasang surut?" Wang Lin hanya bisa menganggukkan kepalanya, sementara Du Jian kembali mengatakan, "Saudara Wang, jurang pasang surut itu sangat berbahaya. Bahkan jika kekuatanmu sudah mencapai level ascendan, itu masih akan sulit untuk dimasuki. Kita berempat juga berniat pergi ke dalam jurang itu. Bagaimana jika kau ikut bersama dengan kami? Setidaknya kita bisa membantu satu sama lain." Wang Lin terdiam sejenak sebelum pada akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Pertimbangan yang dibuat Wang Lin ini karena adanya Murong Suo. Meskipun orang ini hanya berada di tahap awal ascendan, tapi bisa mendeteksi Wang Lin dari jarak 500 km, menandakan bahwa dia memiliki beberapa kemampuan. Menyaksikan bahwa Wang Lin telah setuju membuat Du Jian hanya tersenyum. Namun di dalam hatinya dia cukup cemburu terhadap kekuatan Wang Lin yang sudah mencapai level ascendan. Du Jian ingat ketika pertama kali dia melihat Wang Lin saat itu, bocah ini hanya berada di tahap transformasi jiwa menengah. Namun dalam kurun waktu kurang dari 100 tahun, Wang Lin sudah mencapai tahap awal ascendan. Du Jian kemudian berkata di dalam hatinya, pasti ada alasan kenapa Wang Lin bisa melakukan peningkatan kultivasi secepat ini. Dia bahkan juga mampu melewati kesengsaraan hidup dan mati untuk mencapai level ascendan. Sepertinya masalah ini tidak sederhana. Aku khawatir kemungkinan 400 tahun kemudian posisi dari Wang Lin akan semakin tinggi. Hal itu juga meningkatkan level dari divisi ungu. Meskipun Du Jian memiliki sebuah keirian dan juga kedengkian di dalam hatinya, tapi dia tidak pernah merasakan kesengsaraan dan juga pahitnya perjalanan yang dilakukan Wang Lin selama ini. Yang ada di dalam benak dari Du Jian, Wang Lin hanyalah orang kampungan yang beruntung. Tidak berbicara lebih banyak lagi, akhirnya Wang Lin dan juga 4 orang yang lainnya, mereka langsung menuju lautan awan di depan sana. Tatapan mata indah dari Zhao Yixuan sesekali melirik pada Wang Lin. Namun Zhao Yixuan itu tidak bisa melihat masa lalu atau masa depan Wang Lin. Bahkan di dalam tanah roh iblis, Zhao Yixuan bisa melihat hati dari para jenderal iblis. Dalam kurun waktu 100 tahun sekali, hanya 2 orang yang tidak bisa dilihat oleh Zhao Yixuan. Yang pertama orang itu adalah Chen Long dari sekte pedang. Seolah-olah ada awan kabut di sekelilingnya. Setiap kali dia mencoba melihat lebih dekat, awan kabut itu akan berubah menjadi pedang yang mencegah penglihatan dari Zhao Yixuan ini. Sementara orang yang lainnya adalah Murong Suo. Terkadang orang ini terlihat transparan dan jernih, tapi di sisi lain juga terlihat seperti air hitam. Perubahan yang secara tiba-tiba ini cukup sulit bagi Zhao Yixuan melihat karakter dari seorang Murong Suo.
Dan kali ini ditambah satu orang lagi, yaitu Wang Lin. Bahkan menurut pandangan dan juga penglihatan Zhao Yixuan, Wang Lin jauh lebih misterius karena pandangannya terhadap Wang Lin seolah-olah telah terkunci dan diselimuti kabut ilusi yang benar-benar tebal. Tepat ketika Zhao Yixuan terus memperhatikan Wang Lin, tiba-tiba saja Wang Lin berbalik dan dengan santai menatap Zhao Yixuan. Tatapan mata dari Wang Lin itu membuat Zhao Yixuan langsung tersentak ketakutan. Namun detik berikutnya mata dari Zhao Yixuan menunjukkan sedikit ketertarikan dan kemudian dia berkata di dalam hatinya, apakah ini peringatan? Wang Lin ini benar-benar menarik. Bahkan Shen Long dari sekte pedang hanya memperhatikanku setelah aku memperkuat mantraku. Adapun Murong Zuo, dia hanya berhasil menemukan jejak mantraku. Tapi Wang Lin segera menyadari sesuatu yang tidak normal ketika aku berniat untuk menggodanya. Detik berikutnya Wang Lin sedikit tersenyum dan dia berkata di dalam hatinya, 4 orang ini benar-benar menarik. Mereka masing-masing memiliki rencananya sendiri, mantra yang tidak lemah. Namun di antara keempatnya yang tidak boleh dianggap remeh adalah wanita yang bernama Su Fei. Dia terus memberikan perasaan yang aneh padaku. Pada akhirnya mereka berlima dengan cepat melewati lautan awan untuk menuju ke dalam jurang. Dan kali ini jurang itu sangat lebar, panjangnya lebih dari 10.000 kaki dan tampak seperti mulut yang tersembunyi di tanah. Tapi juga terlihat seperti diciptakan menggunakan mantra tertentu. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Pengalaman seperti apa yang akan didapatkan Wang Lin bersama dengan kelompok barunya ini di dalam jurang pasang surut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.